Oke, sudah saya restart apa namanya PC-nya. Coba kita buka aplikasinya ya, di voice meter ini. Dicari aja di sini voice meter. Nah, voice meter banana open, dan dia akan muncul sebentar lagi dalam menyiapkan engine. Jadi di voice meternya ada yang namanya engine. Ada engine seperti ini. Nah, engine start seperti ini. Seperti ini. Nah, ini pertanda kalau misalkan apa namanya sudah pernah di setup ya. Jadi di sini masih menyimpan apa namanya setup atau konfigurasi dari saya seperti ini. USB kamera, ada internal mic, ada USB kamera ini kayak mikrofon webcam ya. Dari internal mic ada mungkin ada input ketiga, ini ada total input tadi yang saya bilang tadi ya. Nah, di sini ada yang menariknya di sini adalah kalian bisa mengatur equalizer. Jadi yang saya bilang tadi, equalizer itu ada dua di sini. Ada yang cuma seperti ini, yang penuh seperti ini, tapi ini terbatas teman-teman ya. Cuma treble, cuma mid sama bassnya. Cuma kekurangannya adalah di sini dia tidak bisa apa namanya tuh, nggak bisa mengatur frekuensi. Cek. Oke, aman ya. Misalnya aman ya, ini bisa jalan lancar, aman. Bisa taruh tengah aja biar gampang nih. Nah, seperti ini. Di sini ada brake, bisa ada waktu brake, ada equalizer juga. Nah, seperti sebelum tadi ini ada apa namanya kayak grouping ya. Ini kayak grouping menjadi ini A1, A2, A3, B1, B2 seperti itu. Nah, ini ada A1, A1, B1 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ini kan saya pakai mic-nya dari webcam ya. Nah, coba saya langsung ke A1. Nah, seperti itu. Cek. Nah, di sini di kopi saya enggak ini ya, enggak habis install voice meter ini karena harus ubah teman-teman. Jadi ini harus banyak banget ya, ada sebentar satu input file, 3 input bla 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 gitu ya. Nah, teman-teman harus pakai yang ini, video audio voice meter file, voice meter input seperti ini ya. Nah, di sini kita akan troubleshooting. Nah, kenapa di OBS tidak memunculkan ya, tidak muncul suaranya. Jadi saya akan coba setel lagi ya, melakukan pesawat atau LCS ya. Dan mungkin kita coba ya guys. Videonya dulu. Oh, muncul ya. Oke, stop. Ternyata di sini dia tidak. Oh, di sebelah. Nah, coba saya tes pakai coba atur, cek. Nah, oke, sip. Oh, berarti dia tidak bisa apa ya, tidak bisa ngatur ya. Jadi udahlah gitulah ya, sepertinya saya juga masih awam sebenarnya masalah aplikasi ini ya. Coba saya masuk ini, coba saya properties, ini saya masukin ke voice meter out, cek. Nah, muncul nggak suaranya? Nah, seperti itu. Nah, tadi saya ngatur apa namanya mic ya. Cek. Nah, oke, tadi saya salah nyalain ini ya, apa namanya, mikrofon. Jadi saya malah nyalain internal mic ya. Nah, di sini saya tadi ngatur mikrofon saya. Jadi saya nggak usah cut tadi ya. Jadi biar troubleshooting bareng-bareng ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada pengaturan
Saya gabung ke B1. B1 ini untuk outputnya itu gimana? Di sini kalau di OBS saya ada di properties. Di sini saya tekan pilih yang cosmeter out B1. Nah, di sini saya coba atur pakai ini dulu ya. Nah, mungkin agak sedikit noise ya, cuma saya coba tes ya. Nah, di sini coba saya pakainya yang bisa ngapain ya, lupa nah, terus dulu ya. Nah, saya coba masih ke A1 deh ya. Cek. Oke. Nah, saya tadi nggak tahu mau ngapain ya. Jadi saya tadi otak-atik aja mengatur apa namanya inputan. Di sini inputan yang pertama dari sudut kamera. Nah, bagian satu ini ada grup satu di sini. Nah, coba saya sambungnya, saya coba untuk internal pasti dia noise. Nah, noise kan? Saya matiin. Ya, tidak ada noise ya, karena di sini saya di sini dia grafiknya paling sibuk gitu ya, internal laptop saya. Jadi di sini tidak ada apa namanya noise cancelling ya. Kalau webcam saya dengan noise cancelling, jadi kalau misalnya saya nyalain sini, nah dia ada noise, tapi kalau saya yang nyalain display kamera ini dia akan ada noise cancelling. Jadi display kamera saya udah ada noise cancellingnya ya. Nah, di sini ini kalau misalkan saya klik B1, dia kan masih nyala nih. Kan B1 dia grafiknya hidup ya, B1 ini hidup nih. Saya coba klik, pasti dia akan mati. Oke, saya coba ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, dia kan tidak masuk suaranya kalau saya ngomong tadi. Nah, kalau misalkan tadi dia teman-teman di cosmeternya ini tuh grafiknya masih naik turun dan di sininya hilang. Karena apa? Karena di sini tidak ada jalurnya, tidak mengeluarkan, tidak apa ya istilahnya, kayak tidak menemukan jalurnya. Jadi kalau ini saya cek apa, saya cek lagi, dia tidak menerima sinyal inputan. Nah, tapi kalau misalkan saya mau ubah V2, oke ya, saya coba ubah dulu ya. Nah, oke, sip. Nah, masuk kan V2. Nah, seperti itu. Jadi mungkin agak sedikit rumit kalau teman-teman pakai cosmeter ini. Jadi ya ini mungkin agak sedikit advance, agak sedikit rumit gitu ya. Nah, jadi di sini bisa diubah inputannya mau dari mana tapi ya. Nah, di sini saya tadi mengubah dari base ke B2. Jadi rinciannya adalah teman-teman kalau misalnya pakai B1, ininya harus klik dulu yang B1 ini, kalau teman-teman klik dulu. Nah, teman-teman klik dulu yang B1 seperti ini, baru kalau misalnya grafiknya naik turun seperti ini, nah baru di OBS ya teman-teman bisa mengubah dari sini ya, properties. Nah, device nya teman-teman bisa atur ke out B2 atau out B1 atau out B3 seperti itu. Jadi dia bisa masuk, OBS nya bisa masuk ke sini seperti itu ya. Nah, ini saya matiin aja karena nanti digabung ya. Nah, mungkin ini untuk segmen kedua untuk mengatur internal ya, jadi bisa di setting seperti itu ya. Nah, di sini bisa ngatur apa namanya voice-nya. Nah, di sini ada pengaturan seperti kompresor, angle pen ini kayak ngatur kiri kanan ya, atau LR ya. Nah, di sini saya ngatur gate-nya. Nah, ini kalau tolong bisa atur gate seperti ini. Cek agak sedikit tahan ya, saya matiin. Cek. Nah, saya coba pakai menit. Oke, salah. Cek. Cek. Cek.
cek, cek. Semakin besar angka gate-nya, dia sorry gitu. Nah, semakin besar angka gate-nya, dia menerima apa ya istilahnya, kayak jadi gate itu tuh kayak noise cancelling tapi versi light-nya. Jadi teman-teman bisa ngatur manual di sini. Kalau noise cancelling dari OBS kan bisa pakai filternya ya, filter. Terus teman bisa nyamain di sini dan masukin ke noise suppression atau noise gate gitu. Jadi dia kurang lebih sama seperti yang di OBS tadi. Ini bisa ngatur gate-nya. Jadi semakin tinggi gate-nya, angka gate-nya, teman-teman semakin pasti ya istilahnya kayak kebungkam lah. Kebungkam bahasa ini apa ya? Kebungkam. Itulah pokoknya. Ada kompresor, jadi kalau teman-teman mau mengatur, kalau misalnya teman-teman ada suara yang misalkan apa namanya, suara kenceng gitu ya, misal teman-teman teriak gitu, jadi si voice meter ini dan si kompresornya akan menahan suara outputnya. Jadi seperti ini nih, kompresor, dia kan, nah ini kan 1,3 nih, 1,3 itu berarti dia akan menahan sinyal yang di atas 1,3 itu. Jadi kalau teman-teman teriak, jadi dia bisa men-threshold gitu ya, atau menahan seperti itu. Nah, semakin tinggi angkanya dia akan semakin mengkompres, istilahnya kayak ada limiter tapi versi light seperti itu ya. Ada apa di voice meter ini ada kompresor juga seperti itu. Ini ada kontrol panel, efek echo, cek. Nah, coba saya coba tes ya, cek, coba sudah saya cek. Ini saya pakai ini aja, saya pakai ya, dan saya atur dulu. Cek. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, konsepnya kalau misalnya teman-teman mau mengubah yang namanya output ya, jadi kalau ini kan saya tadi outputnya ke speaker eksternal. Jadi teman-teman kalau pakai Bluetooth, ini kan tadi saya sambungnya ke LDZS ya, otomatis dia si voice meter dia kan tidak akan mendeteksi si hardware output itu. Jadi di sini dia tulisan headphone ini dia akan jadi warna merah. Jadi istilahnya dia kayak disconnect atau DC lah gitu ya, disconnect gitu loh. Nah, setelah teman-teman mau mengubah output suaranya ke misalkan ke TWS gitu, sampai ke TWS nih. Nah, teman-teman bisa mengubah di sini ya. Ini kan tadi udah sambung ke Bluetooth ya. Teman-teman bisa masukin ke ini, select sound output yang ini. Scroll ke bawah, pilih yang voice meter input, jadi audio voice meter value seperti ini ya. Jadi kalau defaultnya adalah kalau dari Windows-nya, setelah Bluetooth ini connect, dia akan otomatis dia akan masuk ke sini, ke headphone soundcore ini, nama TWS teman-teman gitu ya. Nah, tapi karena kita pakai voice meter banana, jadi kita atur outputnya ke sini, voice meter input, UB audio voice meter value seperti itu. Setelah ini sudah disetting ya, teman-teman bisa balik ke voice meternya, hardware outputnya teman-teman pilih yang A1 ini. Nah, setelah teman-teman sudah interconnect Bluetoothnya ke TWS ya, yang ini ya. Nah, teman-teman di sini nanti akan ada muncul satu nama TWS di sini. Jadi kan ada dua outputan nih, ada speaker internal sama headphone ini untuk TWS saya. Nah, ini TWS saya, teman-teman kita klik aja, klik dan yes gitu. Ini berhasil udah connect, jadi nggak usah, kalau sudah ya tinggal close aja. Nah, kalau bener input dan outputnya, nah tulisan headphone ini dia tidak akan jadi warna merah lagi karena dia sudah connect seperti itu. Oke, mungkin suaranya aneh karena saya pakai ini. Saya coba monitoring dulu ya. Cek. Nah, saya coba turunnya ya. Cek.
Nah, semakin ke kanan dia semakin tebal, semakin tipis. Nah, kalau semakin kanan semakin tipis, oke seperti tawa ya. Terus kalau semakin kiri dia semakin tebal, ada EQ-nya di sana. Nah, tapi ini saya kayak ngomong sendiri ini. Oke, saya close dulu deh. Ini saya kembali ke default. Nah, suaranya normal kan? Nah, di sini saya mau tunjukin ini, saya mau coba bikin flat dulu. Nah, ini kalau cara ini kan ada tulisan bass 1.0 kan. Nah, cara ngatur biar flat 0,0 itu tinggal double klik di mouse aja. Double klik yang ke kiri, double klik selesai. Cuma itu 0,0. Ini EQ-nya saya matiin dulu biar normal ya suaranya ya, biar flat suaranya ya. Nah, saya coba lagi ya. Cek. Oke, saya coba atur ke dulu. Nah, saya coba atur ke kiri. Nah, sampai turun semakin bass. Nah, lalu beda kan suaranya. Kalau tadi kan saya lagi namanya equalizer-nya saya coba atur di sini dan sini, jadi ya bisa ngobrol gitu. Bisa coba atur, mungkin agak aneh suaranya dari bass. Nah, jadi agak beda suaranya ya gitu ya, antara yang sebelum saya ngatur EQ ini sama yang sudah saya ngatur ini. Nah, saya coba lagi ya. Di sini voice-nya saya coba atur di bawah, mungkin di bawah juga semakin bass. Di kanan dia semakin tipis seperti itu. Tinggal berklik aja dia ke normal atau flat. Nah, coba saya kompresor, cek. Nah, jadi kompresor itu bukan hanya untuk mengenai suara, tapi dia bisa mengatur apa ya, istilahnya kalau di kompresor itu ada istilahnya make up gain itu kayak jadi teman-teman setelah mengatur kompresor, jadi dia suaranya akan ketahan karena dia ada threshold. Terus jadi dia di kompresor ini gimana jelasinnya, jadi gini, setelah teman-teman mengatur kompresor ada yang namanya threshold. Terus itu teman-teman bisa mengatur manual di situ. Nah, tapi setelah teman-teman sudah mengatur segala macam dari kompresor itu seperti threshold, attack, release, terus ini atau mungkin apa yang namanya itu, nah, otomatis suaranya akan pelan tuh. Di sini kompresor itu ada yang namanya make up. Setelah teman-teman mengatur segala macam kompresor itu, make up itu semakin teman-teman putar ke kanan, makin kencang suaranya. Dia akan kembali sinyal seperti semula, tapi dia tidak peak. Paham maksudnya? Jadi dia tidak peak itu dia tidak pecah suaranya karena dia sudah kepaham sama kompresornya itu gitu ya. Jadi semakin tinggi teman-teman mengatur kompresor itu semakin semakin kencang juga suaranya gitu. Jadi kalau voice makernya kan dia tidak bisa mengatur kompresor secara manual lah, jadi cuma putar knopnya aja gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa mengatur secara pakai feeling aja gitu ya. Saya coba aja ya. Oke, cek. Nah, di sini saya juga atur kompresor, cek. Nah, kencang suaranya, coba turunnya, cek. Nah, pelan kan suaranya. Jadi kompresor itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mengatur kompresor ini tidak boleh sembarangan. Dalam arti ini teman-teman bisa mengatur pakai feeling. Karena ini bisa dibilang kompresornya adalah kompresor kayak istilahnya kayak apa ya, versi lightnya gitu ya. Jadi cuma mengatur knopnya aja, jadi kayak
istilahnya gini, kayak mixer di mixer murahan tuh teman-teman, kayak mixer analog yang murahan kecil itu kan ada kompresornya tuh, ada kompresor. Nah seperti itu teman, jadi kayak teman bisa mengatur tekanan itu dia kayak seperti kencang, tapi dia tidak menghasilkan peak seperti itu, tidak peak atau tidak pecah seperti itu. Coba lagi ya, cek cek. Nah ini suara normal. Saya coba atur kompresor lagi, cek 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 cek. Nah cek begitu dulu suara ya. Nah cek cek cek. Coba atur lagi, cek cek. Saya turun lagi. Nah sampai pelan ya. Ini fadernya nggak saya bikin loh, ini masih 0 dB. 0 dB ini tidak dikeraskan, tidak dipelankan, jadi netral gitu. Jadi yang main adalah kompresor. Nah itu fungsi dari kompresor, mungkin aku bisa belajar lebih dalam lagi masalah kompresor dia. Jadi dalam sound system atau mungkin audio system, kompresor itu fungsinya sangat penting untuk menjaga, salah satunya adalah speaker teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan dalam terjun ke audio system, kompresor itu untuk menahan momennya speaker yang ada di speaker teman-teman, kayak misalkan speakernya atau mungkin biar nggak pecah, biar nggak sembiar suaranya, itu kompresor ada atau ada ikut andil di situ seperti. Nah itu untuk kompresor. Nah untuk gate coba kita tes lagi ya, ini kalau kan durasi 20 menit cek ini segmen kedua untuk mengatur mikrofon ya. Terus lagi ini sesuai normal kan, tidak saya aktif ini 0 dB, filternya bisa 0 dB semua, tidak saya turun semua ya, bisa aman semua seperti itu. Nah ini gate nya saya coba naikin, cek 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 cek. Nah, kedengeran perbedaannya ya, saya coba tes pertama ya, cek cek cek. Oke itu normal, kita atur gitu, cek 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 cek. Kedengaran itu fungsinya gate tuh. Jadi ada perbedaannya di bagian gate ini. Jadi ketika saya ngomong cek itu huruf C kayak apa ya, kayak cek huruf C nya itu kayak setengah sedikit, seperti kayak huruf C nya itu kayak nggak berbunyi sempurna, jadi kayak cuman cek kayak apa ya, kayak setengah aja, kayak harusnya cek jadi cek gitu, kayak ada menahan, agak sedikit menahan gitu ya. Pokoknya itulah ya, ini penjelasannya agak rumit karena ini udah ranah audio yang paling dalam menurut saya, karena kompresor ini dia karena paling dalam. Dan ini pun sebenarnya juga seperti mixer, tapi dia mixer digital seperti mixer digital tapi dalam software seperti ini. Juga ngatur rutin seperti ini harusnya rutin masuknya A1 rutin kemana ini juga masuknya rutin teman-teman. Mix 1 untuk mix 1 2 3, mix 1 untuk 2, misalkan untuk print, untuk D misalkan untuk grouping ya, untuk grouping teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman mau gabungin dari mix 1 ke mix 2 bisa semua. Jadi tinggal ngatur B1 B2 nya tinggal ngatur aja. Jadi Cosmeternya adalah bisa dibilang adalah mixer digital tapi versi software di PC teman-teman. Dan ini aplikasi gratis gitu. Nah mungkin penjelasan saya mungkin agak sedikit ribet ya, karena ini bisa dibilang agak rumit teman-teman, karena untuk ngatur kompresor dan gate itu bisa dibilang mungkin kalau untuk telinga yang awam mungkin bisa dibilang nggak ada perbedaan gitu. Jadi ya udah ya, apa sih itu nggak ada perbedaan. Nah itu contoh kuping awam seperti itu, kuping telinga awam seperti itu. Kalau
yang telinga sudah sering mendengarkan apa namanya audio system gitu ya akan merasa perbedaannya gitu. Jadi kalau yang awam nggak apa-apa, saya nggak ngejudge untuk yang masih awam karena masih saya juga masih belajar, saya masih tahap pembelajaran di sini, jadi kayak saya masih otak-atik, makanya saya tadi agak sedikit kagok atau agak sedikit bingung ya karena ya saya juga masih belajar masalah hospital ini gitu. Nah misalnya dua seperti ini A1 A2 3 4 gitu ya. Ini yang benar aja seperti ini ya loh, seperti yang rumitnya seperti ini, apalagi kalau misalnya teman-teman pakai yang potato, wah potato lebih banyak pembuatannya. Tadi kalau nggak salah ada 5 ya, pembuatannya 5, internalnya mungkin ada 4 atau 3 sama saya, ini 8, ini 5 6 8 berarti 3, di sini 3, dan di sini ada mungkin 8 juga sebenarnya. Jadi ya gitu deh, ini um, bisa dibilang bisa digital tapi dalam visinya, tapi dalam bentuk software. Jadi ya kalau teman-teman mau ngatur kompresor atau gap ini mungkin teman-teman telinganya harus lebih sensitif lagi, dan perbedaannya di mana sih ya. Oke, saya coba masuk ke segmen juga ya. Oke, mungkin itu aja untuk segmen juga kali ini untuk mengatur mikrofon ya. Jadi maaf kalau misalnya tiba-tiba saya tadi yang pas awal-awal tadi agak bingung, jadi saya mengatur input output di sini ya. Jadi saya mengatur input dari misalkan kayak untuk mikrofon sini seperti ini, dan untuk input seperti ini gitu. Jadi saya agak takut gitu. Itu saya masih belajar gitu ya. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk video kali ini. Terima kasih semua telah menonton. Ya kita lanjut ke segmen 3.